Halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odiogo Priyatmaja, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 064. Di video kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia statistika, yaitu kejadian, peluang, ekspektasi, distribusi peluang, dan kurva normal. Dan distribusi normal. Materi ini bukan hanya sekedar teori untuk ujian semata, tapi juga banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mulai dari riset ilmiah, analisis data, sampai ke penerapan di dunia industri. Jadi, pastikan kalian simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir ya, supaya pemahaman kalian semakin kuat. Yang pertama, di sini ada kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau secara praktis, kejadian adalah proses terjadinya sesuatu, baik disengaja, dalam kurung ekspre, eksperimental, ataupun yang tidak disengaja. Menurut Murwani tahun 2000, suatu kejadian itu dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasti terjadi, atau yang sering disebut dengan kepastian, itu diberi simbol 1. Contohnya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Contoh yang kedua, di sini ada mungkin terjadi, yang sering disebut dengan peluang atau disebut peluang. Biasanya diberi simbol 0 lebih dari P lebih dari 1. Contohnya, hari ini mungkin hujan. Contoh yang ketiga, di sini mustahil terjadi. Yang sering disebut juga dengan kemustahilan. Itu diberi simbol 0. Contohnya, mustahil matahari terbit dari barat. Dari kejadian dua buah kejadian A dan B ditinjau dari sifat keberlangsungan dapat dibagi menjadi 3 sifat. Yang pertama, saling asing, eksklusif, komplementer. Jika A terjadi, maka B tidak, atau kejadian yang suatu A di sini menandakan yang lain, yaitu B, dan sebaliknya. Dalam hal ini, A dan B komplemental, lazim ditulis B sama dengan AC. Dalam kalimat pernyataan ini, A atau B, contohnya, kejadian munculnya gambar dan angka pada mata uang koin yang ditos. Yang kedua, saling bebas, independen. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau kejadian A tidak meniadakan kejadian B, dan sebaliknya. Dalam kalimat pernyataan A dan B, contohnya yaitu ada kejadian munculnya gambar mata uang koin pertama dengan muncul angka pada mata koin kedua. Yang ketiga, di situ ada inklusif, yaitu apabila kejadian yang satu A memuat atau mengandung kejadian yang lain, yaitu B, dan sebaliknya. Dalam bentuk pernyataan A dan B, contohnya, kejadian pengambilan kartu as dominan dari setumpuk kartu bridge. Di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu peluang. Peluang adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti atau uncertainty event. Uncertainty event. Menurut Sujana tahun 1992,
Peluang merupakan suatu kejadian yang terjadi dibandingkan dengan banyaknya kejadian. Hal ini senada dengan pendapatnya Murwani tahun 2000 yang menyatakan bahwa peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul observed dengan banyaknya semua kejadian yang muncul atau expected. Berikut ini contoh-contohnya. Yang pertama, peluang munculnya kartu bergambar hati dengan nomor 13 dari satu set kartu bridge yang berjumlah 52 kartu. Di sini diketahui sama dengan 13/53. Peluang munculnya mata dadu 1. Kita lanjut ke contoh kedua. Di situ ada peluang munculnya mata dadu 1 adalah 1 di antara 6. Di situ ditandai dengan sama dengan 1/6. Dan contoh yang ketiga, di situ ada terambilnya sebuah kartu as dari satu set kartu bridge itu adalah 4/52. Dua buah kejadian A dan B ditinjau dari sifat keberlangsungannya. Dapat dibagi menjadi 3 sifat. Yang pertama, saling asing atau eksklusif. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Contohnya, A adalah kejadian munculnya gambar dan B adalah kejadian munculnya angka pada uang koin yang ditos. Munculnya angka pada mata uang yang ditos. Itu P dalam kurung A atau B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan 1/2 ditambah 1/2. Yang didapatkan hasilnya adalah 1. Yang pertama, saling bebas. Yang kedua, contoh kedua, saling bebas. Itu ditandai P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Contohnya, A, kejadian munculnya gambar pada mata uang koin pertama, dan B, kejadian munculnya angka pada mata uang koin kedua yang ditos itu adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B sama dengan 1/2 plus 1/2 didapatkan hasil 1/4. Contoh yang ketiga di sini ada inklusif, yaitu P dalam kurung A dan atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Contohnya itu A, kejadian terambilnya gambar hati 13 dan B, kejadian terambilnya kartu as dari set kartu bridge. Yang itu rumusnya ada P dalam kurung A dan atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A dan B, yaitu 13/52 ditambah 4/52 dikurang 13/52 dikali 4/52 sama dengan 16/52 dan didapatkan hasil 4/13. Di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu harapan dan ekspektasi. Harapan atau ekspektasi adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan yang dilakukan, yaitu E dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X dikali N.
Contoh, harapan munculnya gambar pada sebuah mata uang koin yang ditos 10 kali adalah 1/2 dikali 10 sama dengan 5 kali. Di sini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu distribusi peluang. Distribusi peluang adalah deskripsi atau gambaran peluang terjadinya setiap nilai dalam suatu populasi dari percobaan, misalnya sejumlah N yang ditandai mata uang koin yang ditos, maka terdapat 2 pangkat N kejadian yang mungkin peluang munculnya 0, 1, 2, 3, sampai N gambar adalah N pecahan yang jumlahnya 1 dan disebut distribusi peluang dengan nilai N ditambah 1 angka penyebutannya 2 pangkat N. Jadi peluang munculnya K gambar C pangkat 1 per C pangkat N per K itu dalam kurung 1/2 N. Dengan demikian kombinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu C N per K sama dengan N per K dalam kurung N dikurang K. Keterangannya, C N per K itu adalah kombinasi K elemen dan N itu adalah elemen. Yang kedua, di situ ada K yang ditandai dengan nilai 0, 1, 2, 3, sampai N. Dan untuk N sendiri sama dengan bilangan asli dan N itu dibaca N faktorial, nilai 1 itu menandakan nilai 1 dan 0 ditandai dengan nilai 1. Contohnya, misalnya 5 koin ditos, hitunglah peluang munculnya 2 gambar. Di sini aku udah nyiapin rumusnya. Di sini ada C 5/2 sama dengan N per K sama dalam kurung N dikurang K sama dengan 5/2 dalam kurung 5 dikurang 2. Yang didapatkan hasil 5/2, 3. Yang itu bisa dipecah lagi menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 per dalam kurung 1 kali 2 dalam kurung 1 kali 2 kali 3 dan hasilnya 10. Contoh yang kedua, di situ misalkan 7 buah koin ditos, hitunglah peluang munculnya 4 gambar. Sama aja kayak contoh di awal tadi, yaitu C 7/2 sama dengan N per K dalam kurung N dikurang K sama dengan 5/4 dalam kurung 7 dikurang 4 sama dengan 5/4, 3. Itu masih bisa dipecah lagi menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 per dalam kurung 1 kali 2 kali 3 kali 4 tutup kurung, terus ada dalam kurung 1 kali 2 kali 3 tutup kurung dan dapat hasilnya ada 3. Selanjutnya kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kurva normal.
kurva normal dalam teori probabilitas, distribusi normal adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan yang ditandai dengan K dari N percobaan yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P yang sama. Apabila probabilitas tersebut disajikan dalam bentuk grafis, maka akan diperoleh kurva normal. Konsep kurva normal ini adalah salah satu model distribusi dari sejumlah kemungkinan distribusi. Distribusi normal seperti distribusi binominal, Poisson, multinominal, dan hipergeometris. Konsep kurva normal sangat penting dalam pengembangan suatu teori. Konsep kurva normal juga akan berfungsi sebagai alat yang sangat penting dalam pengembangan kaidah-kaidah ilmiah. Berikut ini akan disajikan distribusi peluang dari sejumlah koin yang ditos. Aku di sini akan sharing yang udah aku buat. Di sini diketahui banyak koinnya itu adalah 1, maka 0G-nya itu ada 1/2, dan untuk satunya ditandai dengan 1/2. Jumlahnya 1, dan untuk nilai 2N-nya itu ada 2/1 sama dengan 2. Dan seterusnya. Dan untuk rumusnya sendiri di sini masih pakai CN/0 atau 2/N. Jadi kita perhatikan nilai CN/0 itu ada CN/1, ada CN/2, ada CN/3, seterusnya sampai CN/N. Ternyata menghasilkan deret bilangan unik yang dihasilkan dari rumus CN/K sama dengan CN/K dalam kurung N dikurang K. Sebagai contoh, perhatikan 7 buah koin yang ditos menghasilkan deret bilangan unik, yaitu ada C7/1, C7/2, C7/3, C7/4, sampai C7/7. Dan untuk rumusnya itu ada 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 sampai dikali 7 per dalam kurung 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 tutup kurung dalam kurung 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 35. Dan perhatikan tabel berikut. Banyaknya 7 koin, peluang muncul adalah 3G. Maka dapat dihitung dengan rumus C7/4 sama dengan N/K dalam kurung N dikurang K sama dengan 5/4 dalam kurung 7 dikurang 4, yang didapatkan 5/43 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dan per dalam kurung 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 tutup kurung dan dalam kurung 1 dikali 2 dikali 3 yang didapatkan hasilnya 35. Kemudian apabila deret bilangan pada tabel di atas kita susun,
mulai dari C0N, C1N, C2N, C3N, dan seterusnya, misalnya sampai Cn per N, maka akan menghasilkan deret bilangan yang unik, membentuk kurva normal mirip dengan segitiga Pascal atau bilangan Fibonacci sebagai berikut. Oh, untuk contoh dari segitiga Pascalnya di sini tidak ada ya. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan deret bilangan yang diperoleh dari tabel distribusi peluang di atas. Apabila kita jumlahkan secara horizontal, maka didapatkan angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, dan 4096. Inilah yang disebut dengan angka pembilang Cn per K, di mana K untuk 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan angka penyebut adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah koin yang ditos atau N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga distribusi peluang atau DP selalu sama dengan 1 yang dapat dihitung dengan rumus DP sama dengan Cn per K per 2 pangkat N, di mana Cn per K sama dengan N per K dalam kurung N dikurang K. Tabel distribusi peluang di atas termaksud distribusi bional dengan variabel diskrit. Nilai pecahan-pecahan pada tabel distribusi peluang tersebut apabila kita plot ke dalam bentuk grafik akan menghasilkan kurva yang mulus, yang simetris, yang disebut kurva normal. Jika N semakin besar, maka akan menghasilkan kurva mulus yang simetris, yang disebut kurva normal. Sebagai ilustrasi, kita ambil deret terakhir pada tabel 1.1 distribusi peluang di atas tadi. Selanjutnya, kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu distribusi normal. Distribusi normal sering disebut juga dengan distribusi Gauss. Ya, ini distribusi peluang kontinu yang paling penting dan paling banyak digunakan. Grafik disebut kurva normal berbentuk seperti lonceng, atau kurva normal menggambarkan kumpulan data yang muncul dalam berbagai penelitian. Beberapa karakteristik kurva normal adalah: 1. Grafik selalu ada di atas sumbu X. Kedua, bentuk simetris terhadap X per U. Yang ketiga, mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai X per U sebesar 0,3989. Yang keempat, grafiknya mendekati berasimtutkan. Sumbu di atas X dinilai dari X sama dengan Pi plus 3S ke kanan dan X sama dengan Pi 3S ke kiri. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Suatu perubah acak X dengan rata dan varian S pangkat 2 mempunyai fungsi densitas sebagai berikut.
F dalam kurung X sama dengan 1/2. Ini. Aku udah menyiapkan rumusnya sebagai berikut. Diketahui rumus ini, yaitu E sama dengan bilangan natural dari dan pi sama dengan bilangan pi, yaitu 3,14. Dan nilai tak terhingga sama dengan nilai tak terhingga. Untuk kepentingan praktis, rumus di atas sudah disusun dalam bentuk sebuah daftar sehingga memudahkan daftar tersebut daftar nilai standar kurva normal yang dimulai dengan rata X dan simpangan baku S ini diperoleh dari transformasi Z sama dengan X dikurang X per S. Dengan transformasi tersebut kita memperoleh distribusi normal Z yang mempunyai rata X sama dengan 0 dan simpangan baku S sama dengan 1. Distribusi normal Z seperti ini disebut distribusi normal standar. Dengan demikian, fungsi distribusi dapat ditampilkan oleh kurva normal standar yang menunjukkan nilai Z dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan Z pangkat 1. Dalam tabel tersebut menunjukkan probabilitas dari P sampai Z1. Contohnya, itu misalnya rata penjualan handphone merek X di seluruh gerai se-Indonesia selama 1 bulan adalah 6,5 dengan simpang baku S 0,9. Jumlah gerai sebanyak 10.000 dan penjualan produk berdistribusi normal. Tentukan A, berapa banyak gerai yang mampu menjual dari 8 unit. B, berapa banyak gerai yang mampu menjual kurang dari 5 unit. Dan C, berapa banyak gerai yang mampu menjual antara 4 sampai 7 unit. Di sini aku sudah menyiapkan contoh soalnya ya teman-teman. Yang pertama itu banyak gerai yang mampu menjual lebih dari 8 unit. Hitung nilai Z dari nilai X sama dengan 8. Dengan rumus Z sama dengan X dikurangin rata-rata mian per S sama dengan 8 dikurang 6,5 per 0,9 sama dengan 1,5 per 0,9. Yang didapatkan hasilnya 1,67. Hitung luas di bawah kurva normal pada Z sama dengan 1,67. Caranya buka tabel Z dan lihat sel pada perpotongan baris 1,6 dan kolom 0,07. Hasilnya adalah 0,4525. Angka ini menunjukkan bahwa luas di bawah kurva normal baku dari titik Z sampai 0. Z sama dengan 1,67 sebesar 45,25%. Luas kurva normal adalah 100%. Maka luas dari titik 1,67 ke kanan kurva adalah 100% dikurang 95,25% sama dengan 4,75%. Arsir warna hitam pada gambar. Oleh karena itu, banyak gerai yang mampu menjual lebih dari 8 unit.
adalah 4,75%, yaitu 4,75 per 100 dikali 10.000 yang didapatkan 474 gerai. Distribusi norma standar dengan area terasir. Berikut grafiknya. Grafik distribusi norma dengan area terasir hitam di sebelah kanan titik Z. Seperti ini ya teman-teman grafiknya. Dan untuk cara mendapatkan ini tadi itu melalui rumus ini. Yaitu pertama rumus Z-score, yaitu Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata min per S, yaitu keterangannya X ditandai nilai yang diamati dan X yang ada ada garis di atasnya itu untuk menandakan rata-rata atau mean, dan S itu adalah standar defisiasi dan Z itu adalah skor baku atau Z-score. Langkah penyelesaiannya yaitu pertama masukkan nilai ke dalam rumus, yaitu tadi kan didapatkan hasil 8 dikurang 6,5 per 0,9. Di sini X sama dengan 8X sama dengan 65 dan S sama dengan 0,9. Yang kedua, hitung selisih X dikurang rata-rata min, yaitu 8 dikurang 6,5 didapatkan hasil 1,5, sehingga Z sama dengan 1,5 per 0,9. Bagi hasilnya yaitu 1,5 per 0,9 itu dibagi dan mendapatkan hasil 1,67. Interpretasinya adalah nilai X sama dengan 8 berada sekitar 1,67 standar defisiasi di atas rata-rata, karena nilai positif artinya titik tersebut lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Untuk contoh soal kedua, di sini banyak gerai yang mampu menjual kurang lebih dari 5 unit. Hitung nilai Z dari nilai X sama dengan 5 dengan rumus seperti ini. Itu hitung luas di bawah kurva normal pada Z sama dengan min 1,67. Caranya buka tabel Z dan lihat sel pada perpotongan baris 1.6 dan kolom 0,07. Hasilnya adalah 4.525. Angka ini menunjukkan bahwa luas di atas kurva normal baku dari titik Z sama dengan min 1,67 sampai Z sama dengan 0 adalah 45,25%. Luas kurva normal total adalah 100%, maka luas dari titik Z adalah min 1,67 ke kiri kurva normal adalah 50% dikurang 45,25% sama dengan 4,75%. Oleh karena itu banyak gerai yang mampu menjual kurang dari 5 unit adalah 4,75% per 100% dikali 10.000 gerai yang didapatkan 475 gerai. Untuk rumus Z-score-nya masih sama, yang diubah itu pada nilai rata-ratanya, yaitu kita masukkan ke dalam rumus. Untuk Z sama dengan 5 dikurang 6,5 per 0,9, ini masih sama. Di sini X-nya itu 5 dan untuk nilai rata-ratanya 6,5 dan S-nya itu 0,9. Hitung selisih X dikurang nilai rata-rata, yaitu 5 dikurang 6,5 yang didapatkan hasilnya min 1,5, sehingga Z-nya 1
min 1,5 per 0,9. Bagi hasilnya min 1,5 per 0,9 sama dengan 1,67. Interpretasinya nilai X sama dengan 5 berada di sekitaran 1,67 standar devisi di atas rata-rata. Karena nilai positif artinya titik tersebut lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Dan untuk contoh soal terakhir, yaitu banyak gerai yang mampu menjual antara 4 sampai 7 unit. Hitunglah nilai Z dan nilai X sama dengan 4 dengan rumus seperti berikut. Yaitu untuk rumus Z skornya masih sama ya teman-teman. Untuk pembahasannya yang dirubah itu di bagian sini, yang masukkan nilai ke dalam rumus, yaitu yang diketahui dari rumus yang ini tadi, dari 4 dikurang 6,5 per 0,9. Itu kita masukkan ke sini. Di sini untuk nilai X-nya itu 4, untuk nilai rata-rata nilainya itu 6,5, dan untuk nilai S-nya itu 0,9. Di sini kita hitung selisih nilai rata-ratanya, yaitu 4 dikurang 6,5 didapatkan min 2,5. Sehingga kita masukkan ke dalam Z sama dengan min 2,5 per 0,9. Bagi hasilnya min 2,5 per 0,9. Yang didapatkan hasilnya min 2,78. Interpretasinya nilai X sama dengan 4 berada sekitar 2,78 standar di atas nilai rata-rata. Distribusi normal standar di area tersisir kiri. Ini contoh grafiknya teman-teman. Grafik distribusi normal dengan area terasir hitam. Ini ya. Terus hitung nilai Z dari nilai X sama dengan 7 dengan rumus seperti ini. Masih sama. Yang diubah itu di bagian sini, yang didapatkan dari nilai atas tadi, yaitu dengan kita menghitung Z sama dengan 7 dikurang 6,5 per 0,9. Di sini X sama dengan 7, nilai rata-ratanya 6,5, dan S itu 0,9. Selanjutnya kita hitung selisihnya, yaitu 4 dikurang 6,5 didapatkan hasil min 2,5. Sehingga Z-nya 0,5 per 0,9. Di sini kita bagi hasil jadi 0,5 per 0,9 sama dengan 0,56. Interpretasinya nilai X sama dengan 7 berada di sekitaran 0,56 standar deviasi di nilai atas rata-rata. Ini untuk distribusi normal standar di area terasir. Ini untuk contoh grafik distribusi normal dengan area terasir di antara nilai Z min 2,78 dan Z sama dengan 0,56. Seperti ini ya teman-teman untuk grafik nilai akhirnya. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita mengenai konsep kejadian, peluang, ekspektasi, distribusi peluang, kurva normal, dan distribusi normal. Sehingga penjelasan ini aku yakin bisa membantu kalian dalam memahami dasar-dasar statika yang memang sering muncul di dunia perkuliahan maupun dalam praktik nyata. Kalau ada bagian yang masih membingungkan, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa like video ini
Kalau bermanfaat, share ke teman-teman kalian serta subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.